Ciao Juventini, selamat datang di Suara Juventini. Aku Sekar Nasli, host kalian hari ini. Udah pada siap mudik nih kayaknya, atau udah ada yang sampai di halaman kampungnya? Kita tanya-tanya narsum kali ya. Mas Genta, halo. Halo Mas Halo, Wandi. Sekar hari ini Ciao. gimana ya Wandi ya? Ya udah siap banget nih ya. Betul. Gimana? Udah pada mudik Mas atau baru persiapan nih Mas Genta dan Mas Wandi? Ya kamu udah siap belum? Mudik deh. Aku nggak mudik nih. Udah. Aku nggak kemana-mana, menikmati ibu kota aja. Oh gitu. Emang Hmm, kampung di Jakarta Mas nggak punya kampung? nggak, tapi kebetulan keluarga pada ngumpulnya di ibu kota, yang dari luar kota. Mm-mm. Seru banget. Kalau Mas Wandi kemana, Mas? Nah, kalau aku tahun ini lebarannya di sini nih, menikmati Jakarta yang kosong nih. Oh, Nah, sama. Nah, Berarti betul ya. kan? Jakarta yang kosong. Tahun lalu aku mudik ke Oh, daerah Sulawesi Tengah. Kebetulan keluarga oh, ngumpul di Sulawesi Tengah waktu itu. Walaupun aku sebenarnya orang Minang, tapi wah. waktu itu keluarga ngumpul di Sulawesi Tengah, di Palu Palu. ya berarti ya? Di Palu, bener, Bang. Cakep. Pasya Ungu dulu ya. Betul, Kalau Pasya Ungu, wakil wali kota. kalau di Jakarta berarti biasa apa ya, Mas? Ketupat kali ya makanan lebarannya biasa. Tetap ketupat karena kita orang Minang, jadinya ketupat, rendang, opor tetap ada. Rendang Minang, the best sih rendang Minang, Enak beneran. banget. Mas Genta apa nih udah siap-siap untuk lebarannya nanti makanannya? Kalau makanan sih standar aja lah. Yang penting olahraganya harus ada terus ya, biar jangan bablas. Balance ya. Eh, eh. Biar nggak tiba-tiba naik ya. Iya, Oke, nah kalau teman-teman Suara Juventus ini pada kemana nih? Semoga jelang Lebaran kita bisa menemani ya untuk bisa tetap update seputar Juventus, klub kita tercinta. Nah, di suasana jelang Lebaran dan hari kemenangan ini, kita juga mau bahas era baru Juventus nih, Mas Genta dan Mas Fandi. mm-mm. Yang kita harapkan menjadi apa ya, era penuh kemenangan ya. Oh iya, tepat banget Iya, waktunya ya. Iya, betul sekali. betul. Betul sekali. Di mana Juventus juga kedatangan pelatih baru yakni Bapak Igor Tudor. Hmm. Pelatih baru Mudik Juventus dia ya. ya Mudik dia kembali ke Italia nih. oh iya ya dari Kroasia ke Itali bukan mudik ya lebih ke apa nih ya Mas? Dia mudik ke klub yang membesarkannya. Rumah keduanya Oh, ya. Rumah kedua. Oh, kembali ke klub tersayang dia. Nah, Mm-mm. pelatih baru Juventus asal Kroasia ini langsung tancap gas nih. Hanya jeda beberapa jam dari pengumuman resmi via media sosial Juventus, Tudor langsung memimpin latihan keesokannya. Tudor bisa kita bilang ya bersuka cita mengambil job secara ikhlas sebagai pelatih kepala Juventus walaupun sifatnya ini kontrak jangka pendek ternyata. Dan rasa suka cita Tudor ini ditunjukkan dengan mengendarai mobil sendiri dengan jarak 1.000 km perjalanan 10 jam demi bisa bersama Juventus nih effortnya luar biasa banget nih. Sangat beralasan ya Tudor antusias mengambil pelatih di Juventus karena tidak lain karena Tudor adalah seperti yang tadi Mas Genta sebutkan mantan pemain Juventus nih selama 7 musim saat Juve di Hmm. era bintang-bintang besar. Nah, tugas Tudor pastinya menanti ya menumpuk kalau bisa dibilang untuk diselesaikan yaitu seperti lolos kualifikasi Liga Champion untuk Ya. musim depan dengan sisa 9 giornata nih. Nah, ini yang kita akan diskusikan bersama para narasumber hari ini. Siap ya Mas Genta dan Mas Wandi? Ayo dong. siap, siap. Oke. Ya. Kita langsung ke eh, pemaparan tugas-tugas Tudor nih. Jadi menurut Sky Sport ada 5 tugas utama Tudor saat ini. Yang pertama keharmonisan ruang ganti, menetapkan peran pemain di dalam lapangan dan luar lapangan, atau starting 11, terus mengembalikan pemain kunci, memaksimalkan Vlahovic, sampai membawa Juventus ke Liga Champion. Nah, gimana nih tanggapan narasumber ya mengenai tugas Tudor saat ini? Kita mulai dari Mas Genta. Silakan, Mas. Oh, oke. Terima kasih Sekar. Oke, kita bahas tugas-tugas Tudor berarti ya. Ya. Kalau yang tadi Sekar sebut sih memang itu adalah list tugas yang sebenarnya itu general banget ya, umum banget.
Dan nggak usah level media, level kita penggemar Juve, tifosi Juve juga sebenarnya udah suka merumuskan itu gitu. Itu adalah kekurangan yang ada di era Motta gitu. Kekurangan ada di era Motta, dia tidak bisa maksimalkan Vlahovic, ruang ganti dan lain sebagainya. Jadi memang singkatnya dari aku sih, tugas-tugas yang disebutkan tadi itu masih bersifat umum, tapi memang bisa dibilang seharusnya Tudor bisa lah gitu, untuk melakukan itu. Tapi aku belum mau bicara gimana nanti hasilnya, tapi secara tugas aku setuju bahwa itu adalah tugas-tugas yang memang harus dilakukan Tudor secepat mungkin, harus di-adjust lah, bisa dibilang gitu. Oke, kalau sesuatu yang bisa diraih dalam waktu singkat, kira-kira apa nih Mas dari 5 tugas itu? Prediksi Mas Genta dulu. Aku dulu, oke. Kalau dari aku sih mungkin paling mudah adalah ruang ganti ya. Ruang ganti dulu baru nanti merujuk ke beberapa pemain yang harus dioptimalkan, karena ruang ganti ini kan menjadi isu banget juga ketika di era Motta, di mana ada pemain-pemain yang tidak percaya kepada pelatih di beberapa match terakhirnya sebelum Motta lengser. Nah, Tudor itu kan ada DNA UV-nya gitu. Dulu dia pemain ya masuk mungkin legend, tapi nggak yang legend-legend setenar Zidane mungkin gitu. Tapi dia termasuk yang dipandang gitu. Jadi kayaknya ruang ganti bisa jadi positif lah kalau memang misalnya ada seseorang yang punya histori bagus sama UV. Oke, Hmm. yang pertama adalah keharmonisan ruang ganti. Hmm. Kalau dari Mas Wandi gimana Mas tanggapannya terhadap 5 tugas versi Sky Sport tadi dan apa sesuatu yang bisa diraih dalam waktu yang singkat dari Nah, Tudor? oke. Nah, kalau tugas sih dari pemaparan Sky Sport memang ini jadi isu yang hangat di media sosial ya. Ya sama sih. Ini Hmm. merupakan isu yang general. Harusnya semua pelatih yang masuk ke tim manapun harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun 5 poin ini mungkin menjadi utama karena memang Hmm. dilihat bahwa di masa kepelatihan Mota ini menjadi isu yang sangat tidak bisa diatasi oleh Mota dan itu menjadi suatu hal yang mungkin mendasari bahwa Mota kemudian dipecat dan diganti menjadi Tudor dan ini target yang wajar sih, tugas-tugas yang wajar karena untuk mencapai tujuan dalam waktu 9 giornata tersisa ya mungkin ya tugas-tugas ini yang harus diselesaikan oleh Tudor sebagai caretaker ataupun head coach yang baru Juve. Nah, kalau pertanyaannya apa yang bisa diraih dalam waktu singkat, ya pertama mungkin Tudor mengajarkan kembali DNA Juve, bagaimana lo Setuju. spirito Juve, bagaimana Hmm. mereka dapat istilahnya mampu beradaptasi dan mampu untuk memberikan tekanan kepada lawan sih, dan juga tidak menyerah sampai akhir betul. Itu Ya, lo spirito Juve Pino yang Levini. betul, final Lovina, dan itu grinta yang tidak terlihat di Hmm. kepelatihan Mota di belakangan. Walaupun di awal-awal kita melihat ya Juve berapa kali comeback, namun Yes. tapi belakang-belakangan ternyata terlihat bahwa ya Juve kehilangan skema, tidak ada Bablas ya. bablas, benar-benar bablas, tidak ada spirit antar pemain. Ya pemain yang terkenal pun juga pemain yang akademi Juve juga tidak mencerminkan sifat Juve gitu. Jadi harapannya ya pertama mungkin adalah memaksimalkan situasi kondusif dari ruang ganti. Karena itu menjadi isu utama dan juga mungkin adalah bagaimana Tudor ini dapat menjadi jembatan antara pemain dan juga dengan manajemen juga gitu. Jadi manajemen memiliki keinginan seperti ini dan Tudor mampu menjawab dan menjawantahkan kepada pemain sehingga target-target yang dibebankan oleh Tudor dalam waktu yang sangat singkat 9 giornata itu ya Hmm. mudah-mudahan bisa tercapai ya walaupun kita tahu ini sulit sih gitu. Oke, setuju. Mengembalikan nilai-nilai spirit Juventus ya, Mas, di era kemasannya. Seperti kita nih kembali fitri di hari Betul, Lebaran. Aku suka tadi bahasanya Mas Wandi, jewatan apa? menjewantahkan. Ya, Dewatangkan itu legend tuh bahasa. Sekar tahu nggak? enggak lagi. Gak apa-apa Ngomong-ngomong taruh di Tudor situ. itu ikut-ikutan mudik ya, dia naik mobil loh. Kenapa nggak Hmm, naik pesawat ya? Oh Ini iya karena benar. musim mudik ya, biar lebih ini kali ya, Mas. berasa Beras. mudik. Benar-benar. Oke. Kalau dalam sesi latihan perdana Tudor nih, dia menekankan pentingnya intensitas nih, Mas. Nah, kalau dalam tanda kutip, Hmm.
intensitas ini menggambarkan akan seperti apa pendekatan permainan Juventus di bawah asuhan Tudor. Kira-kira seperti gunanya apa nih intensitas di lapangan? Kita balik ke Mas Genta, silakan Mas. Intensitas ya. Hmm. Oke, secara teknis sih sebenarnya ini dari aku sebagai ya ibaratnya bukan pelatih ya, awam gitu. Mungkin kalau dari segi intensitas adalah menjaga bagaimana nanti ketika di lapangan secara apa ya, secara fisik, secara intensitas tuh kan kayak misalnya kayak kita nggak ngedrop, misalnya kita di 20 menit pertama main oke, sisanya di babak kedua kendor. Nah, yang ini yang mungkin yang harus dijaga dan mau ditingkatkan oleh Tudor gitu, karena memang kan di beberapa match terakhir Mota itu kelihatan banget loyo sih sebenarnya Juve itu. Betul. Loyo, Loyo. jadi secara intensitas daya gedor terutama ya. Daya gedor yang biasanya hidup kanan kiri, nah ini sangat turun jauh drastis. Nah, mungkin intensitas yang dimaksud di sini adalah bagaimana mengembalikan ya tadi Wandi bilang lo spiritonya gitu. Lo spirito di mana Juve itu punya karakter yang cukup kuat dan nggak gampang menyerah. Jadi kalau memang intensitasnya juga dirasa kurang, akan sulit tuh terjadi comeback yang mencengangkan gitu. Kalau dulu kan kita bisa dibilang yang Mota awal-awal tuh bisa ada gol menit 80 ke atas gitu kan, gol-gol menentukan. Kalau sekarang ini kan udah susah. Nah, mungkin karena memang intensitas secara permainan pun kita ya ibaratnya menit 60 ke atas tuh udah kurang banget. Mungkin itu ya kalau secara awam ya. Oke, intensitas daya gedor dan spirito Juventus. Kalau Hmm. Mas Wandi gimana Mas memaknai intensitas dalam pelatihan Tudor nanti? Ya, sepakat seperti diucapkan Bang Genta, memang intensitas itu mungkin lebih ke bagaimana menjaga kondisi fisik pemain bisa bermain 90 plus edit time juga. Nah, Ya. itu ya terlihat di Mota memang itu yang terlihat kurang ya. Di menit 60 tuh sudah habis nafas, sudah mulai suka Iya. bengong, udah mulai suka lari jalan-jalan jalan-jalan aja kejar bola Iya. gitu. Nah, dan juga mungkin ini nanti akan dibahas di sesi berikutnya bahwa emang tipikal permainan Tudor adalah tipikal permainan yang memang direct ke depan dan juga permainan wingback yang sangat eksplosif. Jadi memang dituntut untuk terutama wingback itu untuk mampu untuk bergerak maju mundur selama 90 menit dan itu memang butuh ketahanan fisik yang sangat kuat gitu. Jadi mungkin itu harapannya dengan intensitas yang mungkin teknik pelatihan Tudor adalah fisik dulu fisik dan fokus terlebih dahulu yang diperkuat, kemudian bisa bicara tentang skema ataupun taktik permainan gitu. Gitu. Karena Eropa Timur tuh kan juga fisik banget ya Betul betul. karakter sepak bolanya gitu. Dan Tudor kan dari Kroasia. Pasti Jadi ya. sebenarnya sih emang relate lah. Oke. Nah, berikutnya ini pemilihan kapten ya, Mas Genta, Mas Wandi. Ini menjadi pembahasan Tudor setelah sebelum-sebelumnya kita silih berganti di era Mota. Nah, berbagai sumber berita mengatakan Tudor ini udah mengerucut ke dua nama ya dari berbagai sumber seperti Gatti dan Locatelli. Nah, menurut Mas Genta dan Mas Wandi nih, siapa yang paling bisa kira-kira mewakili dan membawa mentalitas di era Tudor untuk menjadi kapten yang ideal? Kita balik ke Mas Genta. Silakan, Mas. Mas Fandi dulu kali. Oh, Mas Wandi, oke, silakan Mas Wandi. Kan kamu bilang dibalik soalnya kan. Aduh, bingung lagi kalau ditanyain masalah Gatti sama Locatelli sama-sama bagus sih ya menurutku ya. Gatti mungkin kalau secara tanah kelahiran sih Juve banget sih juga sebenarnya ya. Tapi Locatelli kalau kalau lihat di beberapa pertandingan tuh lebih mencerminkan kapten ya menurut pribadi ya, karena selain itu ada posisi pemain tengah juga, kadang dia mampu untuk ketika ada permasalahan dia bisa dengan sigap ke depan, kadang ke belakang, dan secara menit bermain pun Locatelli lebih lama daripada Gatti sih. Jadi eh, dua-duanya nggak ada pilihan yang buruk sih. Dua-duanya malah merupakan pilihan yang bagus. Mungkin salah satu jadi kapten, satu jadi wakil kapten gitu kalau menurut saya pribadi. Jadi tidak bisa dipilih salah satu karena menurut saya dua-duanya bagus, dua-duanya bagus di kapten. Ketika Gatti jadi kapten pun juga Juve bermain yang baik. Gatti juga memperlihatkan lo spirito, memperlihatkan bagaimana dia ya kadang Gatti memperlihatkan gimmick-gimmick ketika dia berhasil menahan atau block shoot. Locatelli dengan segala kesigapannya untuk memotong aliran bola di tengah, mengalirkan bola ke depan, bagaimana dia selalu berlari ketika pemain Juve mencetak gol itu merupakan salah satu
Dan ketika ada pemain Juve yang melakukan pelanggaran, juga Locatelli yang pertama untuk langsung berhadapan dengan wasit dan juga langsung berhadapan dengan pemain yang bermasalah. Dan itu ya menurut saya sih tidak ada pilihan ya. Maksudnya itu dua-dua bagus, jadi bukan untuk dipilih gitu. Asik, Gitu. mantap sekali. Bukan untuk Oke, dipilih. akan pilihan. Oke. Kalau Mas Genta bisa milih nggak Mas dari Gatti atau Locatelli? Tadi dari Bapak Wandi udah setuju banget ya. Aku nambahin dikit aja karena mungkin kan Tudor ini kan awal jadi faktor eksternal gitu ya. Dia masuk ke internal Juve sebagai pelatih baru, dia pasti akan mencari tahu lah ya dari di internalnya kira-kira kemarin tuh permasalahannya di mana di ruang ganti itu seperti apa. Nah mungkin ini juga jadi bahan referensi untuk Tudor nanti menentukan lah. Tapi kalau menurutku pribadi tadi setuju dengan Mas Wandi bilang bahwa kayaknya sih Locatelli mungkin yang akan tetap karena kayaknya sih tidak ada isu sama sekali dalam hal ini Locatelli sebagai kapten di era Motta kemarin gitu. Mungkin nanti Tudor akan mendapatkan fakta-fakta juga gitu dari internal bahwa ya sebenarnya ruang ganti itu nggak kenapa-napa, kapten kita oke aja dan sebagainya. Mungkin pasti dapat si referensi itu gitu. Jadi tidak ada urgensi untuk mengganti kapten. Mungkin karena mungkin masalahnya di era Motta juga bukan di situ gitu. Iya. Gitu. Sepertinya Oke. Locatelli juga untouchable ya. Maksudnya dia Betul. tidak ada isu-isu dia bakalan direkrut ataupun bakalan di Lego klub lain ya. Sedangkan Betul. Gatti kan udah mulai ada nih isu-isunya dia bakalan dijadiin bahan barter, jadiin Hmm. pundi-pundi uang untuk klub lain gitu. Jadi sepertinya juga waktu Tudor jadi asisten pelatih sudah ada Locatelli ya kalau nggak salah ya. Tudor Asistennya Pirlo. belum ada. Belum ya. Uh, Berarti yang belum pernah itu ketemu masih ya. impian Pirlo tuh Oh Locatelli iya waktu itu. betul masih Pirlo Uh, betul. Iya. Ya, aku setuju sih. Jadi Locatelli itu kan pemain penting yang kadang-kadang nggak terlihat gitu ya. Betul. Kayak semalam Indonesia Joe Pelupesi gitu kan. Ya, Pelupesi. Perannya tuh vital tapi ya mungkin nggak seeksplosif Tom Haye gitu. Nah kalau di Ya, Juventus juga gitu. Locatelli pun nggak seeksplosif Kopp Miners atau Yildiz. Tapi kalau nggak ada dia gitu di tengah, betul. itu berasa banget. Betul. Jadi secara peran sih udah mendukung banget dia untuk jadi kapten gitu. Betul. Oke, ini mungkin teman-teman suara Juventus ini ada pendapat yang berbeda. Silakan di Hmm. drop komennya. Oke, kita karena udah masuk ke bulan yang suci, sudah melewati bulan yang suci, lalu kita menuju ke bulan kemenangan. Tentunya kita ada visioner yang positif gitu ya, Mas, melihat masa depan Juventus juga. Nah, kalau kita bicara semuanya berjalan sesuai dengan rencana nih, terkait dengan pergantian pelatih ini bahkan bukan hanya hasil maksimal tapi pemain pun kita harapkan juga banyak yang terdevelop dengan baik. Nah, apakah Narso melihat Tudor ini layak untuk mendapatkan kontrak panjang atau Tudor tetap mungkin menjadi caretaker dan cari pengganti yang lebih mapan atau lebih layak gitu. Mas Wandi, gimana pendapatnya? Oke, jadi pertama salut juga buat Tudor karena hanya mantan pemain Juve lah yang berani mengambil resiko untuk menjadi Hmm. pelatih dan kontrak jangka pendek. Gue yakin sih gak banyak pelatih yang bakalan memilih job seperti ini dan ini job penuh resiko sih. Job penuh resiko karena ketika hasil buruk Buat nama CV dia pelatih, jelek juga ya takutnya ya. iya buat CV-nya dia jelek juga. Karena ini kan juga pertama kalinya Tudor melatih, bukan sih, dia pernah melatih Lazio, pernah melatih Marseille, dan ini pertama kali melatih yang benar-benar klub sangat besar gitu, Hmm. Juventus. Ya, apakah bisa Tudor menjadi, ya itu tergantung hasil dari akhir musim ya. Kalau secara pribadi sih, kalau bisa melihat hasil selama 9 Giornata, intinya sih gini, kalau Tudor bisa mengembalikan ruang kondusif, ruang ganti pemain dengan kondusif dan target 4 besar sih, kalau saya pribadi, Tudor layak untuk dipertimbangkan. Namun kita tetap melihat juga apakah memang ada opsi-opsi pelatih lain yang mungkin lebih benefit atau lebih memiliki peluang yang bisa masuk ke sistem Juve gitu. Tapi kalau untuk saat ini memang Tudor memang hanya dikontrak untuk jangka pendek dan kalau memang Juve memiliki target yang lebih besar didukung dengan kondisi keuangan yang lebih besar dan dirasa mungkin Tudor masih belum mumpuni untuk menangani klub besar, mungkin Juve butuh sistem pelatih atau seseorang pelatih yang
memiliki nama besar lagi gitu. Jangan lagi pelatih yang pelatih muda lagi gitu. Karena kan hitungannya Tudor ini bukan ya dibilang pelatih tua bukan, dibilang pelatih muda juga bukan karena sudah berapa kali menangani tim-tim di Serie A, tim di Prancis gitu. Jadi ya kalau menurut saya hasil akhir dari musim itu untuk menentukan apakah Tudor layak untuk diperpanjang ataukah cukup sampai di sebagai caretaker saja gitu. Oke, Mas Wandi masih wait and see nih dari Iya. hasil nanti. Kalau Mas Genta gimana Mas pandangannya? Ya, aku menyambung dari Mas Wandi bilang, karena nanti kan di bulan Juni itu kan ada FIFA Club World Cup. Nah, itu mungkin apakah Tudor yang akan megang di situ bisa dilihat dari hasil Serie A gitu. Kalau memang 4 besar, feelingku sih Juve bakal perpanjang Tudor dan tanda kutip pelatnas retiro atau apa ya, uji coba awal dia untuk musim baru adalah FIFA Club World Cup itu gitu. Mungkin aku nggak tahu sih Juve ini ngasih target nggak ya di FIFA Club World Cup ini. Tapi kalau memang misalnya nggak ngasih target, sekedar ibarat ke Amerika main uang gitu, pulang duit gitu ya. Ya ini bisa buat ajang Tudor mempersiapkan tim baru gitu. Walaupun kita kan sebagai tifosi Juve pengennya berprestasi lah. Tapi kita lihat nanti kalau memang misalnya 4 besar sih layak benar untuk dicoba minimal sampai semusim ke depan atau ya 6 bulan lah gitu ya. Tapi kalau memang dipertahankan di Serie A nanti 4 besar sih udah pasti nanti FIFA Club World Cup di bulan Juni dia yang megang sih. Tudor yang megang. Dia akan ketemu tuh raksasa-raksasa Eropa. Itu pertama kali dia kayak menghadapi ya, mungkinnya kalau nggak salah di Marseille, aku nggak tahu dia sempat ketemu nggak sih sama klub-klub besar gitu, pernah ya? Kayaknya sih dia kan setengah musim lebih deh kalau nggak salah di Marseille. Iya ya pernah ya lawan PSG itu, pokoknya ya pernah sih mungkin gitu. PSG, Monaco, Lyon pasti pernah sih. Oh, jadi kita lihat aja di bulan Juni, Mei akhir udah ketahuan ya. Emang pusing sih kalau misalnya nanti ini kalau memang misalnya ternyata Tudor tidak bisa membawa Juve, kalau malah misalnya jadi peringkat 7 gitu finishnya. Kayaknya Juve juga bingung ya, maksudnya dari Juni ambil siapa buat FIFA Club World Cup. Jadi karena agenda-agenda tim lain tuh pasti untuk FIFA Club World Cup adalah ya udah beres musim ya dengan skuad yang sama melanjutkanlah bulan Juni gitu kan. Nggak ada mungkin berpikir pergantian pelatih atau mungkin ya gitu. Juve doang yang takutnya ngambang gitu. Iya. Justru malah gue sempat mikir kalau Juve tidak sampai lolos target 4 besar sih kayaknya Tudor diperpanjang deh kayaknya, malah diperpanjang. Karena siapa lagi yang mau latih Juve kan? Kita kan nggak mungkin memilih pelatih baru dengan skuad yang ada gitu. Maksudnya pasti kan pemain-pemain Juve kalau misalnya tidak sampai 4 besar kan dijual nih. Pemain ada kan pasti mungkin pemain next gen, pemain yang ada tuh dipertahankan. Dan sepertinya sih kayaknya cuma Tudor deh yang mau melatih Juve dengan kondisi pemain seadanya gitu. Ya, dan gajinya juga mungkin nggak mahal kan ya. Betul. Oke, kita sama-sama menantikan ya sampai Juni nanti teman-teman Suara Juventus ini apakah kontraknya dicukupkan ataupun dipanjangkan. Oke, itu dia topik kita di hari ini. Tentunya dengan kedatangan pelatih baru, Tudor diharapkan bisa membawa asa baru ya bagi Juventus, klub kita tercinta, Mas Genta dan Mas Wandi. Nah, dari topik-topik kita tadi, tentunya teman-teman Suara Juventus ini mungkin punya pendapat lain. Jadi langsung aja drop komennya di video ini dan pastikan tetap subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video dari kita. Juventus ini juga bisa join channel Suara Juventus ini untuk mendapatkan update lebih eksklusif dan kesempatan untuk menjadi narasumber kita di video-video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman Juventus ini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih Mas Genta, Mas Wandi sudah menemani kita hari ini dan selamat mudik. Selamat mudik ya bagi teman-teman yang sedang di perjalanan. Semoga batin ya. Semua. Mohon maaf lahir batin. Semoga selamat sampai tujuan bagi yang masih di perjalanan dan selamat berkumpul dengan keluarga. Oke, kita akhiri Fino alla fine. Forza Juve.